Selamat malam, sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia, di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar ini adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan sepertinya Anda harus juga follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di sana Anda dapat update informasi-informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Oke, baik sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini menghadirkan seorang wanita yang luar biasa. Beliau adalah Gegenawati Diah Pancaharsanti Stegmann, seorang diaspora Indonesia di Jerman. Itulah mengapa judul Face to Face with Dewa malam hari ini berjudul Terus Berkarya di Negeri Seberang. Saya sapa dulu. Saya panggilnya apa ini ya? Ibu? Mbak? Asal bukan Mbak Sri ya. Oke, selamat malam. Panggil Gana aja, Gana. Gana ya, Gegenawati. Oke, selamat malam Gana. Halo, selamat malam Mas Dewa, ya, Mbak Jessica, kemudian teman-teman semua yang hadir di sini. Aduh, senang. Serasa di Jakarta. Serasa di Jakarta ya. Di Jerman ini jam berapa ya? Jam 1 ya? Ini jam 2 lebih 4 menit. Kebetulan ini kan summer, tapi kenapa saya juga nggak tahu ini mungkin salah musim kali ya. Ini agak dingin, ada angin. Saya kira ini musim gugur apa musim panas ya? Saya heran sendiri. Tapi memang Jerman itu orang bilang nggak ada salah musim, yang ada adalah salah baju. Jadi orang kalau bajunya udah bener, no problem gitu ya. Jadi kalau summer, maksudnya no problemnya gimana ini? Maksudnya kita harus siap dengan segala cuaca. Kan kadang kalau kita musim panas kan harusnya panas terus gitu ya. Enggak ternyata. Jadi kita cuma 3 bulan kan di Jerman itu musim panasnya, tapi ternyata tidak setiap hari panas. Jadi kita harus siap. Ini kok kadang ada anginnya, padahal angin biasa datang pada musim gugur. Jadi pada bulan Oktober, November begitu ya. Tapi ini hari kenapa ada angin ya? Bingung juga saya ya. Makanya mereka bilang nggak ada yang salah musim, tapi yang salah pakai bajunya. Mungkin bajunya yang pakai jaket gitu ya. Jadi sudah siap begitu ya. Jadi harus siap menerima apa aja yang terjadi di musim summer ini meskipun nggak panas. Dan sudah terbiasa ya dengan situasi yang seperti itu ya. Sudah berapa lama Gana di Jerman? Saya pindah tahun 2006. Sekitar 14 tahun ya, sekitar 14 tahun. 14 tahun ya. Jadi sudah adaptasinya udah tinggi ya. Sebenarnya nggak mau. Sebenarnya nggak mau, tapi harus ya. Kalau saya boleh milih, saya lebih enak di Indonesia. Jadi kalau kadang banyak orang bilang, wah enak nih tinggal di Jerman gitu ya. Enakan juga di Indonesia gitu. Semua enak, semua panas, semua juga deket gitu ya. Kalau di kita di sini kan musimnya ganti-ganti. Ya itu juga sebuah variasi dalam hidup ya. Wah kayaknya enak juga lihat salju ya. Ada daun tuh kalau di Indonesia kan daunnya cuma hijau. Kalau enggak, di kita itu ada daun berubah-ubah warnanya. Dari merah, dari hijau kan ke merah, habis dari merah ke oranye, habis itu ke kuning, terus coklat, mati dia. Di warna-warni ya. Oke. Warna-warni. Oke, nanti cerita lagi ya seputar Jerman ya. Saya ingin menanyakan seputar Gana ini ya. Gana dulu ya. Ini saya kenal sejak muda ini kan banyak sekali kegiatan ya yang dilakukan ya. Dari menulis, menari, traveling, kemudian penyiar radio juga, pengurus PKBI ya dulu ya. PKBI itu dulu jadi anak programnya. Jadi PKBI itu bapaknya, jadi kita di bawahnya. Jadi organisasi yang mengurusi relawan asing dan relawan Indonesia untuk bertukar pengalaman. Jadi kita yang ngirim, terus mereka juga ngirim ke kita gitu. Jadi anak cabangnya gitu. Nah, itu dan banyak kegiatan lainnya ya.
Sebenarnya apa yang mendorong Betul. Gana ini untuk melakukan banyak hal ya sejak muda? Sampai hari ini mungkin ya, nanti kita bisa. Mungkin karena lahirnya sudah begitu ya. Kalau saya lihat anak saya perempuan yang sayang itu, saya jadi lihat, oh dulu waktu kecil saya seperti dia. Jadi nggak bisa diem. Bergerak saja begitu dan cerawat gitu ya. Kayaknya nggak pernah apa ya, hanya duduk diam baca gitu enggak. Jadi harus ke sana, lihat sana, bicara dengan dia. Jadi aktif sekali begitu. Terus saya pikir-pikir juga, mungkin karena hidup itu kan cuma sekali, saya pikir enak kalau misalnya dibikin bervariasi. Jadi nggak cuma begitu aja lempeng, nggak deh, pengen yang roller coaster, pengen yang macam-macam begitu ya. Terus saya ingat juga, waktu kecil saya tuh jelek banget. Kalau orang bilang itu di Jerman namanya jerawe ente, atau bebek jelek, bebek buruk ya. Karena orang kalau ngelihat saya itu kan lihat penampakannya aja dulu. Oh, orangnya kecil, orangnya jelek, hidungnya pesek, begitu ya. Orang tuh ngelihatnya kemampuan seseorang itu dari wajahnya dulu, dari bodinya dulu, begitu ya. Oh, ini orang kecil, nggak bisa apa-apa. Nah, makanya dari itu mungkin waktu dari sejak kecil sampai dengan sekarang, saya berusaha, saya harus menunjukkan saya bisa, begitu. Kan banyak tuh orang bilang, oh paling kamu nggak bisa nih, kamu kecil nggak boleh. Saya masih ingat banget, saya pernah ikut ujian kapal ASEAN. Jadi keliling ke 9 atau 8 negara ya di ASEAN. Saya juara 1 dari ratusan orang. Tetapi saya tidak bisa berangkat karena saya kecil. Saya hanya 150 ya, 1,50 m. Memang dalam ketentuan minimal 160. Cuman saya punya trik. Kenapa sih orang kalau mampu kenapa nggak boleh ikut gitu ya? Saya pakai hak tinggi. Jadi saya pakai sepatu hak tinggi sekitar 15 cm waktu itu. Jadi pas kan, saya 150 tambah 15, berarti kan ini lebih dari 160 kan? Tetapi ketika pas tes terakhir, tesnya kan banyak ya, tes wawancara, tes nari, tes foto model, tes banyak deh, tes bahasa Inggris segala macam. Nah pas terakhir itu yang ngetes bilang begini, coba itu roknya agak diangkat sebentar ke atas gitu. Ternyata kan pakai hak tinggi. Tolong haknya dicopot begitu ya. Akhirnya kelihatan kan, kecil gitu. Dan haknya 15 cm. Terus saya bilang, saya tahu, saya itu tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes ini untuk luar negeri, untuk keliling dunia begitu ya. Tetapi saya hanya ingin tahu seberapa jauh saya bisa melampaui tes-tes yang, itu seharian dari pagi sampai sore hari ya. Dan itu yang ngikuti juga nggak puluhan, nggak cuma dengan jari begitu ya. Tetapi itu ratusan. Jadi dari seluruh Jawa Tengah ya, banyak ya waktu itu ya. Saya hanya ingin tahu, saya tahu saya pasti tidak akan lolos karena saya hanya 150. Tetapi apakah dengan badan yang kecil, dengan persyaratan yang kurang mencukupi, tetapi tesnya semua lolos kecuali tinggi badan, kenapa seseorang tidak boleh untuk mendapatkan kesempatan seperti yang ia inginkan? Kalau dia mampu, begitu. Yeah. Terus memang akhirnya kan direkap kan, jadi dari ranking berapa, 1 sampai berapa, 150 misalnya. Itu saya yang paling tinggi, paling di atas. Tapi saya tetap nggak bisa berangkat. Waktu itu ada 3 program kayaknya, program Australia, program Kanada, dan program ASEAN. Jadi ke beberapa negara ASEAN. Terus akhirnya ya kecewa juga sih, mau nangis, tapi buat apa kan tidak menghasilkan solusi ya. Kalau saya nangis, ngapain gitu ya. Terus saya bertekad, Tuhan itu adil. Kalau saya bisa bahasa Inggris, saya punya kemampuan presentasi ke orang di luar negeri misalnya. Kenapa saya tidak diberi kesempatan hanya karena saya orangnya kecil gitu ya. Terus akhirnya saya bertekad, ya sudah deh, suatu hari pasti Tuhan akan memberi jalan. Dan benar, beberapa bulan kemudian saya dikirim oleh PKBI tadi ya, yang punya Indonesia International Work Camp. Jadi IWC itu adalah anak proyeknya PKBI yang mengurusi relawan asing dan relawan Indonesia untuk bertukar pengalaman. Akhirnya saya dikirim waktu itu ke Manila. Jadi pertemuan relawan sedunia yang dibiayai oleh UNESCO, CCIVS UNESCO, iya, UNESCO. Sebenarnya itu bukan pertama kali. Jadi saya ke luar negeri pertama kali itu tahun 94, saya masih
kelas 3 SMA, itu umur saya 18 tahun, itu juga tes ya. Jadi dari 10 orang se-Jawa Tengah yang ikut itu 3 orang anak SMA dan 7 diantaranya adalah dari universitas, misalnya dari UNS, dari Jogja, dari Undip, dari IKI, pokoknya banyak deh. Tetapi kenapa saya yang dipilih? Mungkin karena paling cerewet kali ya, ini anak nggak bisa diem gitu. Yang lainnya diem aja begini, saya begitu ya. Saya juga nggak tahu. Atau karena saya bisa bahasa Inggris seperti mereka yang sudah kuliah begitu ya, atau karena saya bisa menari, karena kan tesnya ada menari juga, menari tradisional, karena itu akan ditampilkan di sana, di malam budaya begitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau memang orang ngelihat saya kan, wah jelek, kecil, hitam, pasak, pokoknya segala macam yang orang tuh nggak bakalan menganggap gitu, meremehkan saja begitu. Saya pikir saya harus selalu menunjukkan saya bisa. Saya semua kegiatan saya ikuti. Jadi saya ingat sekali waktu kecil itu bapak ibu saya selalu marah-marah karena saya nggak pernah di rumah. Jadi habis sekolah itu langsung ekstrakurikuler. Jadi dari Senin sampai Minggu nggak pernah di rumah itu ya. Kemudian meskipun dilarang, tapi saya tetap saja ya sampai naik tembok, sampai sudah pintu dikunci juga nanti naik pohon kayak gitu-gitu ya. Jadi saya tekadnya keras sekali, saya ingin aktif, saya ingin dengan banyak orang, saya ingin menunjukkan saja, saya tuh bisa kok nggak dikasih kesempatan, saya bisa begitu ya. Jadi seperti itulah, jadi dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai dengan sekarang pun saya masih aktif di kampung, saya juga masih aktif di dunia maya, khususnya karena kan saya di Jerman, sementara teman-teman atau kenalan saya ada di Indonesia. Jadi tetap saya saya silaturahim dengan media sosial, masih juga menulis. Kalau saya nggak menulis dengan bahasa Indonesia, pasti saya udah nggak bisa lagi bahasa Indonesia ya. Karena banyak sekali perkembangan bahasa Indonesia, apa sih gadget, apa ya itu, atau bahasa-bahasa lain yang memang sudah ditambahkan di bahasa Indonesia itu sendiri. Oke. Jadi tetap. Ya, jadi yang mendorong Anda untuk beraktivitas banyak dari muda itu karena memang nggak bisa diam, kemudian ingin membuktikan ya bahwa Ghana bisa melakukan apapun meskipun secara fisik itu kadang terkendala gitu ya. Iya, dan memang dari kecil tuh saya ingat saya tuh sering dibully ya karena udah jelek, hitam kayak gitu ya. Terus saya bilang, kenapa sih orang-orang itu melihat dari bentuk fisiknya aja? Karena seseorang yang bentuk fisiknya nggak sempurna pun dia bisa begitu kan, asal diberi kesempatan. Nah, ini tinggal diberi kesempatan apa enggak? Nah, karena saya nggak diberi kesempatan, saya yang jemput, jadi jemput bola begitu ya. Saya yang nyari-nyari. Saya itu bukan orang yang harus dingin gitu, nunggu dari atas, nunggu dari kiri kanan, nggak bisa ya. Harus saya cari. Jadi kayak misalnya kegiatan kayak di LSM, kayak beasiswa meeting yang pernah saya ikuti. Jadi di LSM itu saya ikut sudah di 10 negara itu gratis ya. Perkumpulan-perkumpulan atau meeting, seminar, summit, dan lain sebagainya. Itu juga namanya jemput bola. Orang nggak langsung kasih, ini deh ada kesempatan silakan ikut. Waduh, mana ada seperti itu ya. Jadi harus cari-cari gitu ya. Tapi akhirnya memang membuahkan hasil ya. Yang ada yang membuahkan hasil, ada yang enggak, yang saya ceritakan tadi ya. Saya juga pernah loh Mas, saya ikut ini tes penyiar TV ya. Kita kan sudah pernah siaran di radio, pengen deh yang namanya TV. Boleh nggak atau bisa nggak? Ternyata meskipun nomor 1 pun, saya pernah itu di satu televisi itu rankingnya tuh nomor 1. Ternyata yang diambil yang paling muda, jadi yang ranking di bawah tapi masih muda. Karena waktu itu umur saya mungkin sudah melebihi dari umur 20 tahun misalnya begitu. Oke. Dan ini aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan sejak muda sampai sekarang ini mendorong Anda, misalnya Anda menulis ya, hobi menulis ya. Oke. Sepertinya kita terputus ya dengan Gaganawati ya. Oke, baik sahabat pembelajar. Saya lihat ini udah masuk lagi. Baik, sahabat pembelajar, kita tunggu koneksi lagi dengan Ghana, karena ini langsung dari Jerman. Kita akan coba gabung lagi. Nyambung lagi. Ya. Saya nggak tahu deh. Ada galian.
Nggak tahu kenapa ya. Oke, ini mungkin karena cara ya. Oke, salah satu kegiatan menulis ini, Anda juga produktif juga untuk menulis buku ya. Bisa diceritakan ini buku-buku Anda? Buku yang terakhir ini yang banyak cara menuju Jerman. Jadi gimana sih cara-cara yang bisa ditempuh adik-adik semua yang masih muda-muda, yang sudah tua juga masih boleh kalau ada kesempatan, ada keinginan, ada tekad begitu ya. Saya umurnya 44 tahun, tetapi tahun ini saya berhasil mendapatkan beasiswa untuk sekolah lagi. Jadi gabungan antara sekolah dan kerja ya. Itu nyarinya juga lama tuh 7 tahun ya. Di sini ada bermacam program, sepertinya ada au pair, jadi itu kayak babysitter begitu ya untuk anak-anak. Kemudian ada FSJ, itu relawan. Kemudian ada bagaimana sih orang bisa kerja dan sekolah bareng-bareng dalam satu waktu. Kemudian ada lagi bagaimana orang bisa kuliah, terus sampai kerja dan menikah. Jadi di sini dikupas banyak, silakan untuk mencari. Nanti mungkin dibagi deh satu gitu ya. Untuk yang beruntung. Buku ini buku yang terakhir dan masih saya kerjakan buku yang baru untuk tahun ini, tapi masih tersendat karena semua ada di rumah. Jadi kalau semua di rumah tuh susah banget begitu ya, mau ngapa-ngapain, aduh mama ini gitu ya. Kemudian buku yang ini tentang balerina Yeti Maika. Ini yang terakhir juga, dulu, sebelum Jerman? Bukan. Ini masih tahun 2016 ya, sekitar itu ya. Ini prosesnya juga lama, jadi sekitar 4-5 tahun. Jadi sabarnya itu diuji sekali di sana ya. Kemudian yang ini buku yang mendapat kata pengantar dari Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Waktu itu Ibu Wening Esti Probo Fatandari yang sekarang sudah pensiun ya. Ini juga sangat spesial karena launchingnya sendiri di sana, di Budapest. Jadi saya terbang dari Jerman ke Budapest. Saya dijamu di kedutaan, saya bertemu langsung dengan Ibu Dubes, yang mulia Ibu Wening, dan saya diantar jalan-jalan kemana-mana oleh para staf, pakai mobil dari kedutaan, begitu ya, dan diantar untuk bertemu dengan diaspora Indonesia yang ada di Budapest dan sekitarnya. Kemudian ada lagi cerita tentang Exploring Hungary. Ini buku saya. Ini adalah cerita tentang tempat-tempat wisata yang pernah kami kunjungi, jadi sekeluarga ya, di Jerman. Jadi dari Jerman Utara ke Jerman Selatan, dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Nah, ini mungkin bagus buat mereka-mereka yang ingin tahu, oh mau kemana sih? Atau misalnya kalau nggak ada internet, oh harus ke kiri apa ke kanan, harganya berapa gitu, semua sudah ada di sini. Dan ini juga sebuah balas dendam, karena ketika tinggal di Indonesia, saya tidak pernah jalan-jalan, nggak hanya mungkin ke Bali ya, Bali, Karimun Jawa begitu ya. Kan ada tuh Raja Ampat, ada Danau Toba, ada banyak deh, Bandung segala macam. Tapi kami hanya sibuk untuk pergi ke luar negeri, jadi ke Jerman, ke Jepang, kemana gitu ya. Tetapi di dalam negeri sendiri enggak. Nah, ketika harus pindah ke Jerman, saya mikir, kok saya ini menyia-nyiakan kesempatan untuk keliling Indonesia, padahal Indonesia itu indah sekali. Sekarang sudah di Jerman, mau ke Indonesia, sudah jauh, apalagi sekarang masa-masa corona ya, ini susah lagi. Ada surat keterangan bebas COVID, ada karantina 2 minggu di Indonesia, karantina 2 minggu di Jerman, aduh itu ribet banget. Dan harganya pun juga lebih mahal dari biasanya, begitu ya. Nah ini mengingatkan saya, mumpung teman-teman masih di Indonesia, kelilinglah di Indonesia. Jangan hanya ke luar negeri, hanya ingin mimpi ke luar negeri. Jelajahi negeri kita sendiri, karena negeri kita itu indah sekali. Jadi kalau kita tahun kemarin tuh ke Papua gitu kan, dari Jerman ke Papua kan mahal. Kalau dari Indonesia sendiri kan lebih murah, lebih dekat ya. Kalau kita terbangnya aja sudah 16 jam duduknya ya. Jadi kalau perjalanannya 24 jam, itu lama, mahal, jauh, capek gitu ya. Tapi kalau dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, itu kan sebentar saja begitu ya. Nah, ini adalah mengingatkan saya, tuh, makanya besok-besok lagi kalau di Indonesia, keliling di Indonesia ya, jangan hanya ke luar negeri, begitu ya. Nah, ketika saya harus tinggal di sini, saya bilang ke suami, kita harus keliling Jerman.
Karena kalau suatu hari siapa tahu ya kita pindah ke Amerika, kita pindah ke Indonesia lagi, kita nggak bisa lagi untuk jalan-jalan di Jerman. Makanya ini kesempatan harus dimanfaatkan begitu. Inspirasi apa yang membuat Anda menulis buku-buku itu? Seperti yang saya bilang tadi. Balerina misalnya. Itu ya. Pertama karena bahasa Indonesia tadi. Kan saya berbicara dalam bahasa Jerman di Jerman ya. Kemudian berbicara bahasa Inggris dengan murid-murid saya yang ada di Hochschule. Kemudian berbicara bahasa Indonesia itu hanya sedikit dengan anak dan suami, tetapi tidak sebanyak ketika saya di Indonesia. Nah, kalau saya tidak di-drill, tidak dilatih, ini bahasa Indonesia saya sudah hilang. Saya nggak bisa lagi nulis bahasa Indonesia, ngomong bahasa Indonesia. Terus komunitasnya bagaimana dengan media sosial tadi? Nah, saya pikir ini semua kan sayang kalau tidak dibukukan. Jadi biasanya hanya di blog begitu ya. Saya kumpulkan kemudian jadi buku begitu. Kemudian inspirasi tadi yang dari Mbak Yeti Faika ini juga bagus. Jadi ini kan dia sudah balet itu sudah kecil ya. Dan ini anaknya juga menurun bakat baletnya dari umur 1 tahun. Padahal dia nggak memaksa begitu ya. Kemudian perjuangan untuk menjadi balerina itu kan nggak semudah orang pikir, wah ini keren, ini gini ya. Banyak perjalanan suka duka yang sudah dia alami hingga dia menjadi balerina. Jadi prima balerina ya, selalu jadi tokoh utama dalam penayangan di mana tuh, di Namarina tuh di Taman Ismail Marzuki. Apa sih namanya yang untuk panggung begitu? Tim ya, tim ya. Itu. Jadi banyak pengalaman misalnya seperti jatuh miskin, harus mencari beasiswa biar bisa dia baletnya tambah bagus. Bagaimana sih nanti anaknya biar bisa jadi balerina itu harus dicarikan homeschooling. Jadi nggak sekolah seperti anak-anak biasa, tapi anaknya di rumah saja, belajar di rumah. Kalau sekarang belajar di rumah udah biasa. Kalau anaknya dulu waktu kecil itu juga homeschooling karena balet. Nah itu hal-hal sulit yang sudah dilampaui yang saya pikir ini juga bagus untuk saya ambil hikmahnya begitu ya. Terus buku lain ini tentang saya. Jadi ketika saya umur 40 tahun saya menulis semua tentang bagaimana sih perjalanan negara-negara mana yang sudah pernah saya kunjungi, kemudian teman-teman saya, komunitas saya dan lain sebagainya. Kemudian buku tentang Jerman juga ada. Ini tentang budaya yang ada di Jerman. Kan beda ya sama Indonesia. Orang kalau baru datang di sini culture shock gitu ya. Dari bukunya ini bisa belajar banyak, bisa mengetahui lebih. Ya, iya gitu. Kemudian buku-buku yang lain itu saya dulu bikin ya itu tahun 2001 itu dari fotokopi, dari kedai fotokopi. Nah, dari kedai fotokopi ini saya pikir dulu waktu tahun 2001 itu saya bercita-cita, saya pengen jadi penulis buku begitu ya. Tetapi caranya gimana ya? Ya udah deh bikin di kedai fotokopi dulu. Jadi diketik gitu kan, di print sendiri baru dikasihin ke mesin ke kedai fotokopi, baru jadi buku yang dari fotokopi gitu yang dijilid gitu. Nah, saya baru bikin tuh tahun 2000 berapa ya? Yang benar-benar buku tuh 38 Wanita Indonesia Bisa itu tahun 2016. Itu baru buku-buku yang benar-benar buku begitu. Tapi kalau buku sudah ya, kalau menulis sendiri sudah ya? sejak umur 18 tahun sudah menulis ya. Jadi menulis di majalah, di koran, perjalanan wisata. Gitu. Luar biasa, bukunya sudah banyak sekali dan produktif ya. Dan itu tadi eksplornya Hongaria, Jerman gitu ya. Dan saya lihat dari foto-foto di Facebook Anda itu kan banyak tari ya, kan Anda suka menari juga ya, menari Jawa. Saya tahu menari Jawa. Kemudian ini kan juga dipentaskan juga di Jerman ya. Seberapa banyak itu dipentaskan di Jerman dalam mengekspor budaya Indonesia memperkenalkan di masyarakat Jerman? Saya kalau tidak salah sudah sampai di 9 sampai 10 negara
Jadi di Eropa yang terakhir itu sepertinya di Pakistan. Saya menari di sana di sebuah wedding. Itu ada rekan suami, teman bisnis begitu yang mengundang. Kemudian saya menari di sana. Itu juga menarik karena di sana kan negara Islam ya. Saya menari jaipong. Wah, heboh itu. Mungkin bagi orang yang kurang open minded itu mungkin saya sudah diangkut ya. Tetapi mungkin karena keluarga dari yang mengadakan hajatan tadi internasional, jadi tetap diterima begitu. Tahu sendiri kan tari jaipong ya, ada pantat, ada pinggul, ada mata begitu ya. Jadi seksi gitu ya. Kemudian negara-negara EU, jadi Jerman pasti karena banyak komunitas Indonesia yang ada di Jerman mengadakan pentas seni begitu ya, dan saya diundang, atau teman yang saya ulang tahun gitu saya diundang, saya nari. Ada yang misalnya ada kita bikin pameran begitu ya, saya juga nari gitu aja. Tapi memang saya menari sejak kecil, jadi umur berapa ya? Umur 5 tahun kalau nggak salah. Saya sudah menari, jadi dari TK ya, dan belajarnya sendiri memang bukan dari sanggar, tetapi dari sekolah. Kalau dulu kan di Indonesia itu, saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu itu saya ada ekstra menari, gratis kan, kalau sanggar itu kan harus bayar, kasihan orang tua gitu ya, nyusahin, harus nganter-nganter, jemput. Tapi kalau dari sekolah kan memang rumahnya dekat dengan sekolah, bisa gratis, bisa langsung dengan teman-teman rame-rame. Jadi belajar dari situ aja. Nah, karena sekarang saya di luar negeri, nggak bisa dengan teman-teman, nggak bisa dengan sekolah, dari YouTube saja belajarnya. Gitu. Bisa kok. Asal ada dasarnya aja udah tahu ya. Oke. Selama beberapa kali ya, atau mungkin sering ya, menari di panggung-panggung Jerman, itu respon dari masyarakat Jerman dengan tarian kita atau dengan penampilan Ghana gimana? Oh, bagus. Karena ada beberapa tarian yang mungkin aneh begitu ya, belum pernah mereka lihat. Kalau yang sudah sering lihat itu misalnya tari Bali pendet, itu udah sering lihat ya. Tapi kalau tarian-tarian lain yang saya baru belajar, kemudian saya pamerkan, mungkin mereka, wah ini tari apa ini? Belum pernah lihat gitu ya. Jadi kesannya seneng aja gitu. Dari pakaiannya aja udah seneng. Jadi dari pakaiannya lihat belum nari ya, jadi cuma duduk itu udah dilatihin gini, foto dong gitu ya. Apalagi kalau saya sudah menari. Saya memang bukan penari profesional. Penari pemula kalau saya bilang ya, baru belajar menari. Jadi kalau ada yang komplain, gini nggak bener, yang penting niat saya adalah ingin mengenalkan budaya Indonesia. Karena kalau nggak saya, siapa lagi? Karena kan jarang. Di daerah saya saja mungkin ada hanya 3 orang Indonesia ya. Kalau di kota besar mungkin lebih banyak. Nah, kalau nggak saya yang ngasih lihat, itu siapa lagi gitu ya. Anak-anak saya juga saya ajarin. Tapi mungkin interestnya beda ya. Jadi kalau saya pentas gitu, mereka agak malu atau mereka agak ngambek gitu ya. Tapi tetap diajarin aja. Karena saya pikir kalau nggak ada yang nurusin, terus baju-baju tarinya, terus budayanya ini nggak ada yang nurusin. Ini siapa ini? Gitu. Iya. Baju Anda aja mencerminkan baju Indonesia ya, nasional. Iya. Baju Jawa ya. Baju Jawa. Kangen sama Jawa nih, nggak bisa pulang. Pakai kebaya aja pakai ini. Baju aja. Iya, pakai bajunya aja dulu. Oke, saya juga melihat ada foto di mana orang-orang Jerman bermain gamelan ya. Ini dalam pameran yang di Indonesia untuk di Jerman ya. Iya. Itu memang mereka belajar atau memang udah pandai atau gimana? Itu kayaknya kelompok karawitan di Freiburg. Waktu itu saya bikin pameran. Jadi karena Indonesia itu kan jauh, saya tuh kalau mau ke sana tuh aduh gemes banget ya, waktunya ya, uangnya, energi segala macam gitu ya. Saya pikir kenapa saya nggak mindahin Indonesia ke Jerman. Jadi saya pindahin itu. Caranya dengan membuat pameran. Jadi pameran foto tentang Indonesia, makanan Indonesia, barang-barang Indonesia. Sendiri. Iya, jadi saya dan suami, ya mungkin anak-anak kadang bantu gitu ya untuk dekorasi segala macam. Sesekali saya juga mengundang teman-teman yang dekat-dekat sini untuk bantuin dong gitu pas hari H gitu, biar ada yang menerima tamu begitu ya. Jadi dengan begitu saya pikir kalau saya nggak bisa ke Indonesia aja yang dipindah ke sini. Nah untuk mengisi acara itu saya bisa nari, tetapi maksud cuma saya aja yang nari. Akhirnya kami undang grup-grup yang memang berkecimpung di dunia budaya Indonesia. Misalnya
apa sih namanya, Gambang Bali apa-apa gitu ya. Itu di Freiburg itu ada. Kemudian tahun 2019 kemarin saya memborong kelompok angklung dari Friedrichshafen, itu dari Freunde Indonesia. Itu kelompok kumpulan orang Indonesia dan orang Jerman yang kumpul kemudian latihan angklung. Oh. Itu menyenangkan sekali sampai Pak Wali Kotanya itu sampai main juga begitu ya. Oh. Jadi saya bangga ya, seneng ya, support gitu ya, semangat deh, ayo ini kalau memang budaya Indonesia sudah dipupuk, dilestarikan, saya undang untuk meramaikan acara saya begitu. Oke, Gana, ini saya juga mengundang untuk sahabat pembelajar yang sudah join malam hari ini untuk bertanya mungkin atau sharing atau apapun, silakan. Boleh. Ya, Anda bisa tulis di Zoom group chat atau langsung buka mic ya. Silakan, langsung buka mic aja. Kalau misalnya jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ya. Oke, kalau ada silakan. Halo, selamat malam. Oh, malam. Halo, selamat malam. Ya. Ini saya Yuni Mbak Sri. Oke. Halo, Mbak Yuni. Halo, Mbak Yuni. Selamat malam. Aduh, udah lama nggak ketemu ya. Ini reunian. Ya. Bisa reunian nih. Oke, silakan Mbak Yuni. Ya, ini cuma sekedar ngucapin selamat buat Mbak Gana, guys, bisa sukses sampai detik ini. Kemudian yang ingin saya share atau tanyakan gitu, bagaimana istilahnya nanti buat contoh-contoh ke murid saya gitu ceritanya. Waduh. Oke. Oke, supaya dengan adanya jenengan nanti kalau bisa yang tarian-tarian dari Mbak Gana itu di-upload, nanti saya bisa lihat, kemudian saya share ya, bagikan ke murid-murid. Supaya ada semangat itu dari dari temannya Bu Yuni, kemudian yang ada di Jerman sana untuk menimbulkan semangat Mas Dewa, semangat untuk melestarikan. Ya, betul. Atau semangat untuk pergi ke Jerman. Karena selama ini kan anak-anak minatnya kurang gitu kan. Oke. Untuk memotivasi ya. Ya, motivasi. Kemudian saya sudah di sekolah saya itu sudah saya lestarikan yang namanya budaya soreng gitu. Mbak Gana pernah mendengarkan itu soreng? Nah itu alhamdulillah anak ya. Nggih, soreng. Nah. Kalau Mbak Yuni di mana ini, Mbak Yuni? Saya sekarang di Magelang, Mas Dewa. Oh, di Magelang. Oke. Saya kebetulan di Salatiga ini. Oh, dekat dari sini. Dekat ya. Oke. Jadi Mbak Yuni adalah seorang guru ya? Ya, sekarang alhamdulillah saya ngajar. Oke. Oke. Kalau dulu ikut jenengan, sekarang sudah ngajar. Oke, ngajar ya. Iya. Oke, Mbak Yuni, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Selamat sukses ya buat Mbak Gana. Terima kasih Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Ya. Untuk tarian itu kebanyakan sudah saya masukkan ke YouTube. YouTube saya Gaganawati namanya ya. Jadi setiap saya menari di mana saja, mau di Spanyol, mau di Jerman, mau di Indonesia, mau di Pakistan, ini semua ada di sana. Jadi memang untuk dokumentasi saya, ini loh saya kemana-mana pernah begitu ya. Dan bagaimana masyarakat di sana menanggapi atau melihat saya menari. Jadi itu sudah ada sebenarnya. Dan satu lagi, sebenarnya untuk bahasa, ini anak-anak juga harus lebih diasah lagi, karena bahasa itu penting banget. Saya bisa bahasa Inggris sudah umur 18 tahun ya, sudah papa-papa begitu ya. Setelah ke Jerman, nggak laku. Yang laku hanya bahasa Jerman, belajar lagi bahasa Jerman begitu ya. Jadi orang yang nggak punya bahasa, kemampuan bahasa, itu sayang banget begitu ya, karena kan itu sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan negara lain, dengan bangsa lain, dengan orang lain gitu ya. Kan nggak semua orang di dunia ini bisa bahasa Indonesia kan, apalagi kalau misalnya anak-anak itu kan masih jaraknya, jangkanya masih panjang gitu ya, untuk belajar masih ada waktu. Nah saya aja yang udah tua harus belajar bahasa Jerman ya, apalagi yang anak-anak masih sekolah. Nah itu sebaiknya diberi bekal, jadi guru-gurunya itu memberikan semangat atau
setidaknya juga memberikan sedikit bekal untuk berbahasa asing, misalnya Inggris, ada Belanda, ada Jepang. Kalau di kita kan memang jajahan Belanda sama Jepang ya, seenggaknya bahasa itu yang dikenalkan begitu ya. Gitu. Jadi sekarang bahasa Jerman Ghana udah fluent ya? Untuk ngomong iya. Jadi saya tuh tes, kan di kita juga ada levelnya gitu ya. Saya levelnya sudah di C1 tapi cuma separuh. Karena tertulisnya nggak lulus, tapi oralnya, jadi speakingnya lolos. Jadi karena hanya separuh, jadi memang belum dapat sertifikatnya aja begitu. Ini ada yang tanya nih, apa sih tantangan Mbak Gana dalam memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia? Tantangannya apa ya? Sebenarnya nggak ada yang menyulitkan, hanya saja karena saya kan juga bekerja, saya juga punya anak, saya juga ngurusi rumah, jadi saya harus bisa memilah waktu. Ini misalnya minggu ini harus ngapain? Oh, ini acara Indonesia kita adain bulan ini aja deh, jangan sekarang, saya sibuk, saya kerja gitu ya. Jadi itu saja yang mungkin jadi halangan. Jadi saya kan udah nggak single lagi kayak dulu ya, bisa kemana-mana sendiri, putusin sendiri. Kalau sekarang kan banyak kepala di rumah harus dipikirin. Oh, ada ini deh, ada ini, nggak bisa kan. Ini kemarin sudah ada yang nanya gitu ya, orang Jerman, mau nggak ngisi acara budaya jadi di panti jompo, itu kan kasihan, orang-orangnya kan udah tua, nggak ada entertainment. Gana dong nari atau angklung atau apa sih, nyanyi gitu yang Indonesia yang mungkin membuat mereka merasa terhibur. Saya bilang ya kenapa enggak, cuman ini sudah 3 bulan kan corona, dan memang untuk orang-orang lansia itu kan mereka lebih riskan ya untuk terkena virus, bakteri segala macam, jadi memang dibatasi sekali. Nah itu yang kadang jadi rintangan, kita mau datang tapi nggak boleh begitu ya. Tetapi pasti satu saat ketika kondisinya sudah normal sekali seperti dulu, sekarang sudah new normal, tapi kalau sudah normal sekali, mungkin kegiatan-kegiatan itu akan lebih mulus lagi, aktif lebih gampang, lagi, lancar. Oke, untuk Mas Ade Umar, semoga terjawab ya. Jadi tantangannya memang bagi waktu ya. Kalau masalah bagi waktu. Penerimaan budaya Indonesia terhadap masyarakat Jerman nggak masalah ya. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Oke. Kalau ingat lansia, tadi ingat juga kabarnya Anda juga mengajar bahasa Inggris ya untuk lansia ya? Ya. Saya lulusan lansia IKPGRI ya. Lansia untuk umur orang-orang 60. Jerman ya? Orang Jerman. Orang Jerman. Ya. Jadi saya kan pindah ke Jerman tahun 2006. Saya tuh ngelamar-lamar tuh nggak ada yang terima. Karena kenapa? Karena nggak bisa bahasa Jerman kan. Meskipun saya bisa bahasa Inggris, saya kuliah bahasa Inggris sampai dengan S2 di UNES Semarang, tapi ternyata belum bisa diterima karena kamu bahasa pengantarnya kan bahasa Jerman. Kalau nggak bisa bahasa Jerman, gimana kamu bisa kerja? Gitu loh. Saya bilang, ya harus pakai bahasa Inggris. Mereka nggak mau. Baru tahun 2012 saya diterima untuk mengajar bahasa Inggris di sini karena saya sudah bisa 6 tahun belajar bahasa Jerman ya, sudah bisa ngomong gitu. Kemudian tahun 2014 itu saya diterima di lembaga namanya Volkshochschule. Itu mirip-mirip LPK, di mana orang-orang yang ke situ untuk belajar keterampilan dari bahasa, dari menjahit, komputer, segala macam di situ. Tapi pesertanya rata-rata adalah orang lansia. Kenapa lansia? Karena mereka pikir, di rumah ngapain ya? Mereka nggak suka kayak di kita gitu kan, lansia ngurusi cucu-cucunya gitu ya. Kalau di sini enggak. Jadi mereka travel, mereka belajar komputer, mereka belajar bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Italia. Jadi lebih mengembangkan diri. Kalau dulu nggak sempat karena kerja, sekarang di rumah terus, itu diisi dengan kegiatan apa saja. Yoga lah, inilah, itulah, segala macam. Termasuk bahasa Inggris. Nah, di tempat saya itu ada 3 kelas, jadi hari Senin, Selasa, dan Kamis. Itu memang rata-rata di atas umur 60, 70, 80 begitu ya. Harus sabar, karena yang namanya orang Jerman itu kan beda dengan orang Indonesia ya, jadi kita harus mengerti budayanya juga. Yang saya suka itu bahasa Jerman mereka itu kan pelan ya. Kalau ngomong dengan mereka tuh agak ada temponya. Kalau ngomong dengan orang Jerman muda, itu ngomongnya tetet-tetet gitu ya, saya nggak ngerti, aduh ngomong apa tadi ya. Kalau dengan orang lansia, lebih pelan-pelan begitu. Jadi saya tahu dia mau ngomong apa begitu ya. Nah, untuk bahasa Jerman ini saya mengajarkan dengan bahasa Jerman, bahasa Inggris dengan bahasa Jerman. Jadi ya sebenarnya saya bilang aduh ini sulit banget ya karena
saya mikirnya 3 kali, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terus ke bahasa Jerman, terus menerangkan bahasa Inggris gitu ya. Ini sebuah tantangan juga. Aduh, kayaknya saya bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Karena orang bilang itu aller Anfang ist ya, atau semua yang dimulai dari awal pasti akan sulit. Tapi kalau sudah biasa jadi bisa begitu ya. Dan itu yang saya lakukan sebagai pengajar bahasa Inggris untuk lansia Jerman. Asik juga karena kegiatannya nggak hanya ngajar bahasa Inggris, grammar, present tense, simple past tense, present progressive, past progressive, gitu, enggak ya. Tetapi misalnya seminggu sekali kita ngumpul deh, Gana ulang tahun nih, yuk kita tumpengan. Ke rumah saya semua ngumpul, makan-makan, ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kemudian kalau ada yang ulang tahun nih, yuk kita ke pub, kita ini makan pizza gitu. Jadi nggak melulu hanya belajar bahasa Inggris, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan atau berhubungan dengan teman-teman lain gitu ya, sosialisasi gitu ya. Jadi senang aja dengan mereka. Meskipun uangnya nggak seberapa, tapi senang sekali. Jadi saya banyak belajar dari situ. Nah, tapi untuk tahun ini saya akhiri karena saya sudah mendapat beasiswa tadi ya untuk sekolah lagi sebagai guru TK. Guru TK di sini harus sekolah lagi. Saya lulusan S2 ya. Saya lulusan S2 dari Universitas Negeri Semarang, harus sekolah lagi karena itu tidak diakui oleh Depdikbud di sini. Jadi di sini itu seperti ini. Kalau kamu mau ngajar SMA, kuliahnya di sini. Kalau kamu mau ngajar SMP, kuliahnya di sini. Kalau TK juga sekolah di sini. Sementara saya kan memang disiapkan untuk mengajar dari TK sampai dengan kuliah. Jadi kalau di Indonesia kan nggak sendiri-sendiri begitu, enggak. Kalau Jerman itu kan detail. Ini harus lurus, ini harus lurus, ini di sini, ini di sini. Jadi meskipun saya S2, saya nggak boleh ngajar TK. Jadi saya harus sekolah lagi. Nah, saya sekolah 2 hari, kemudian mengajar TK-nya 3 hari. Gitu. Jadi itu mulai 1 September 2020. Ini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari Ibu Abel. Halo Ibu, bagaimana respon dari apresiasi dari para penonton atau masyarakat di sana yang mengenal budaya Indonesia yang Ibu bawakan? Saya bilang tadi ya, sangat antusias, sangat welcome, sangat membuka diri, open-minded begitu ya. Bahkan mereka senang sekali kalau saya masak. Kayak misalnya nasi tumpeng kuning gitu ya, ada lumpia, ada bakso, ada martabak manis, segala macam gitu seneng. Untuk tarian juga seperti saya bilang tadi, bahwa kalau saya nari aja di negeri Islam Pakistan, nari jaipong ya, itu mereka sudah bisa menerima, apalagi negara-negara Eropa seperti Jerman dan Spanyol misalnya ya. Jadi mereka seneng banget. Yang saya tadi cerita, dari bajunya aja udah seneng, apalagi tariannya gitu. Oke. Untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya lagi, silakan. Masih saya buka ya. Sambil menunggu nih, Gana. Ya? Apa perbedaan mendasar kehidupan di Jerman dan Indonesia? Banyak ya. Salah satunya adalah disiplin. Saya ingat sekali dulu waktu siaran sering-sering telat, karena saya pakai BMW, bebek merah wagu, sepeda motor. Jadi sering macet, sering mogok, jadi harus selalu terlambat karena masalah transportasi tadi ya, karena untuk jaraknya udah macet, udah harus pakai transportasi segala macam. Di sini kalau orang telat aja 1 menit itu udah ditinggal ya. Bis, kereta itu kan, atau meeting misalnya, itu udah nggak berlaku. Yang telat-telat minggir gitu ya. Itu selain disiplin juga kemandirian. Jadi orang Jerman sangat mengutamakan kemandirian. Jadi jangan heran kalau ke rumah saya nanti Mas Dewa ya dan teman-teman semua, itu semua bagian rumah yang pernah yang nanti dilihat itu pernah saya pegang semua. Misalnya lantai bikin sendiri, kemudian wallpaper bikin sendiri, genting rumah. Jadi berdua dengan suami begitu ya. Karena kami pikir untuk biaya tukangnya itu udah mahal banget. 1 jamnya itu kalau nggak salah 30-50 euro. Itu 1 jam. Kalau 1 hari sudah berapa ya. Jadi kita pikir, kenapa uangnya ini tidak kita tabung, lalu pekerjaannya kita kerjakan sendiri. Jadi kita yang jadi tukang, saya yang jadi kena gitu ya. Itu kayak misalnya minggu lalu kita sudah mengerjakan 1 minggu itu toilet. Ya, toilet, jadi dari lantainya, dari dindingnya, dari WC-nya, itu semua
dipasang sendiri sampai wastafelnya berdua ya, itu seminggu jadi. Kalau dikerjakan orang lain paling tidak itu seharga 6.000 euro, itu belum materialnya. Jadi saya pikir sayang sekali ya uang segitu kita masukin kantong, ini untuk pas kita pergi ke ini deh, ke Bunaken, ke Sulawesi, Bunaken atau kemana, Danau Toba deh gitu. Jadi kita mikirnya seperti itu ya. Jadi kemandirian kita itu sangat dilatih di sini. Atau misalnya kita mau kemana-mana harus ngerjain sendiri. Kita mau apa-apa nggak ada yang bantuin gitu. Kayak kalau di Indonesia itu kan kita bisa bantuin, Mas bantuin dong, Pak tukang sini, tetangga gitu. Kalau di kita di Jerman nggak seperti itu gitu. Jadi kita memang harus bisa mengerjakan sendiri. Yang dulu ada pembantu, misalnya dulu waktu di Semarang saya punya 5 pembantu, ibu saya punya 2 pembantu. Di sini saya pembantu untuk 5 orang, begitu ya. Jadi karena seperti itu tadi bahwa pembantu itu mahal sekali. Jadi tarifnya sekitar 10 euro 1 jam. Jadi sekitar 150-160 ribu 1 jam ya. Kalau saya pelihara pembantu asisten itu 1 hari, kali 1 minggu, kali 1 bulan, udah berapa begitu ya. Jadi memang orang-orang di sini sudah terbiasa semua dikerjakan sendiri. Uang, taruh kantong, kita traveling. Jadi dari kecil sampai dengan lansia, orang Jerman itu sudah terdidik seperti itu otomatis. Oke, Gana, ini pertanyaan terakhir ini ya. Apa yang akan Anda lakukan ke depan di Jerman dan apa yang akan Anda sumbangkan untuk Indonesia dari Jerman ini? Yang saya sumbangkan ke Jerman ya, yaitu tadi saya kenalkan tentang budaya Indonesia. Sumbangan ke Indonesia dari Jerman. Jadi ada 2 pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan ke depan di Jerman? Oke. Masih sama seperti sekarang ya. Jadi saya teruskan saja presentasi ke sana, tarian, terus pameran-pameran, kemudian menulis buku-buku. Jadi ini kan termasuk promosi ya tentang Jerman. Jadi persembahan saya untuk Jerman dan Indonesia, mengenalkan Jerman ke Indonesia. Jadi saya nggak perlu ke Indonesia, saya bisa kemana-mana karena bukunya ada di semua toko buku Gramedia misalnya begitu ya. Kemudian kalau ya itu tadi, saya terus aja menari. Saya ini kan mau ngajar di TK nih, saya ajarin juga anak-anak main angklung. Saya ajarin mereka misalnya nari kelinci, misalnya tari yapong, kayak gitu-gitu ya. Atau saya juga masih mengajari anak-anak saya untuk tarian-tarian yang lebih sulit lagi begitu ya. Jadi seperti bondan atau kukilo atau golek manis begitu ya. Jadi itu persembahan saya aja. Jadi ngalir aja. Saya itu nggak punya target. Yang penting saya harus bisa menunjukkan saya bisa. Saya nggak boleh nganggur. Saya tuh orangnya, saya bilang, kamu tuh orangnya nggak bisa diem ya. Ya memang, karena waktu itu kan sangat sedikit ya. Kalau kita nggak manage-nya per pos-pos begitu, ini sudah lewat begitu aja. Tadi ngapain ya? Kok ngapa-ngapain gitu ya. Jadi harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Dan networking itu perlu sekali. Jadi kontak ya dengan orang. Saya dengan Mas Dewa di Salatiga atau pas lagi di Jakarta, saya dengan teman-teman di luar negeri, saya dengan teman-teman komunitas di Kompasiana, di mana aja deh pokoknya. Itu saya jalin dan dilestarikan supaya saya berkembang. Jadi nggak mereka saja yang berkembang, saya juga gitu. Jadi simbiosis mutualisme dua-duanya. Jadi nggak ada yang rugi kan. Oke, baik Gana, terima kasih waktunya. Ini ada pesan-pesan untuk kita di Indonesia ini? Banyak yang bilang kan sekarang anak-anak Indonesia sudah ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan gitu ya. Ini mungkin dari orang tuanya aja untuk mengarahkan. Oh, kalau memang anaknya belum pernah belajar tentang budaya Indonesia, diarahkan deh gitu. Nggak bisa, diajarin sendiri. Kalau nggak, diliatin aja lewat media sosial, YouTube, segala macam begitu ya. Jadi karena mereka ini minat budayanya kurang dengan Indonesia, aduh rugi banget ya. Nah ini yang tua, yang lebih dewasa, ini yang mengarahkan, mencontohkan ya. Kalau mungkin dirinya nggak bisa, paling nggak belajarnya berdua begitu ya. Jadi ngajarin sambil belajar sendiri gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya, Gana. Terima kasih, iya, sharingnya luar biasa. Iya, nanti kita sambung lagi di program-program yang lain. Salam iya. untuk Pak Michael Stegman.
Dan iya, terima kasih untuk kesempatannya. Salam untuk semua yang sudah ikut, Mbak Yuni, Mbak Heli, Mas Abel, Mas Ade. Iya, semuanya ya. Oke, terima kasih sekali lagi Gana dan sahabat pembelajar. Terima kasih atas partisipasi Anda di malam hari ini. Ketemu lagi dengan Face to Face with Dewa Senin malam minggu depan. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hai Mbak Gana. Halo Yuni, terima kasih. Terima kasih sudah datang Yuni. Aduh, sudah lama nggak ketemu ya. Iya, Mbak. Mbak Yuni ngajar nari, Mbak Yuni. Mboten, enggak. Kebetulan ngajar guru kelas saya, Mas. Oh, saya pikir ngajar nari. Nah, kita iya, itu anak-anak harus diajari itu, Yuni, anak-anak diajari, diceritain kalau ke luar negeri itu harus bisa menampilkan budaya Indonesia. Nah, kalau nggak dari sekarang belajar, kan sudah terlambat nanti kalau udah gede. Nah, itu dari kecil-kecil. Saya belajarnya dari TK loh. Iya. Kan kalau di tempat saya kebetulan kita undang guru yang untuk gitu. Ya, terus kita juga ikut yang gamelin itu Mbak Gana. Oh, iya. Keren sih. Yang muridnya yang apa namanya yang nari gitulah. Seperti itu selama ini. Nggih. Cuman kendalanya itu untuk apa ya namanya? Peralatannya itu yang kita belum bisa memiliki. Gitu. Gamelannya ya. Gamelannya, nggih. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Sukses ya. Salam dari Jerman semuanya. Salam dari Salatiga. Ya. Terima kasih.